Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari bersinar terang di langit Palestina, menyinari kota kecil yang ramai oleh pasar dan jajaran rumah-rumah batu bersejarah. Di tengah keramaian, seorang pemuda bernama Rafiq memasuki pasar untuk membeli barang dagangan ayahnya. Rafiq yang memiliki semangat belajar tinggi sering mendengar cerita tentang para nabi dari para tua-tua di desanya. Hari itu, sebuah kerumunan besar menarik perhatiannya. Dengan penasaran, dia mengikuti kerumunan tersebut dan melihat seorang guru bijak yang duduk di bawah pohon rindang. Guru itu tidak lain adalah Nabi Isa alaihissalam yang berbicara dengan lembut kepada pendengarnya. Rafiq mendekat, menarik napas dalam-dalam karena tidak percaya bahwa dia bisa bertemu dengan Nabi yang dianggap masih hidup itu. Nabi Isa melihat Rafiq dengan senyum hangat. "Selamat datang, Rafiq. Allah memandu langkahmu ke sini." Rafiq terkejut, "Bagaimana Anda tahu namaku, wahai Nabi Isa?" Nabi Isa tersenyum lagi. "Allah menganugerahkan hikmah kepada hambanya." "Apa yang membawamu ke sini, Rafiq?" "Ya Rasulullah, saya ingin belajar dan mendengarkan hikmah-hikmah yang Anda bawa," jawab Rafiq dengan penuh kekaguman. Nabi Isa menatapnya. "Hikmah itu adalah cahaya ilahi yang dapat menerangi hati. Duduklah bersamaku, Rafiq." Rafiq duduk di dekat Nabi Isa, memulai perjalanan menakjubkan mendengarkan cerita dan pelajaran hidup dari Nabi Isa alaihissalam. Dalam interaksi mereka, dialog yang penuh makna dan petikan ayat-ayat suci Al-Quran menyelipkan kebijaksanaan dan keajaiban, menggugah hati Rafiq. Saat matahari terbenam, Rafiq meninggalkan tempat itu dengan hati yang penuh terinspirasi. Dia tahu bahwa perjumpaannya dengan Nabi Isa adalah awal dari petualangan spiritual yang akan membawanya kepada hikmah dan kebenaran yang lebih dalam. Bab 2, Perjalanan Spiritual Rafiq. Sejak pertemuan dengan Nabi Isa, Rafiq hidup dalam keadaan yang berbeda. Hikmah dan ajaran yang diterima dari Nabi Isa membentuk dasar pemahaman baru dalam hatinya. Rafiq kini terus menelusuri jejak Nabi Isa, mengikuti ceramah dan pelajaran yang diberikan oleh Nabi yang dianggap masih hidup itu. Suatu hari, ketika mereka berdua duduk di bawah pohon yang sama seperti pertemuan pertama, Rafiq bertanya dengan rasa ingin tahu yang membuncah, "Ya Nabi Isa, mengapa Anda masih ada di sini? Mengapa tidak kembali ke surga yang mulia?" Nabi Isa tersenyum, "Wahai Rafiq, Allah memilihku untuk tetap di dunia ini untuk menyampaikan ajarannya kepada umat. Setiap nabi memiliki misi yang Allah berikan, dan aku masih menjalankan tugas itu." Rafiq mendengarkan dengan penuh perhatian. "Apa pesan Tuhan yang ingin Anda sampaikan kepada kami, wahai Nabi Isa?" Nabi Isa mengangkat pandangannya ke langit. "Allah menciptakan kita untuk mengenalinya, mencintai sesama, dan menjalankan keadilan. Hidup ini ujian, Rafiq, dan di dalamnya terdapat pelajaran yang berharga." Rafiq bertanya lagi, "Bagaimana kita bisa mengenali Tuhan dengan lebih baik?" Nabi Isa tersenyum, dengan mendalami ilmu agama, berbuat baik kepada sesama, dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Seseorang yang mengenal Tuhan, pasti akan menjalani hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang. Matahari perlahan tenggelam, memancarkan cahaya emas yang menerangi wajah Nabi Isa. Rafiq merasa dalam damai yang tak terlukiskan, seolah merasakan kehadiran langsung Tuhan. Dalam perjalanan spiritualnya, Rafiq merasakan transformasi batin yang mendalam. Setiap pertemuan dengan Nabi Isa membawanya lebih dekat kepada kebenaran dan hikmah sejati. Rafiq tumbuh sebagai pribadi yang bijak, penyayang, dan penuh rasa syukur. Dengan penuh tekad, Rafiq bersiap untuk melanjutkan perjalanannya, membagikan hikmah yang diperolehnya kepada orang-orang di sekitarnya. Keberadaan Nabi Isa memberikan inspirasi, membuka pintu rahasia kehidupan abadi, dan meruntuhkan batas antara dunia ini dan akhirat. Bab 3, Ujian dan Hikmah Kehidupan. Perjalanan Rafiq bersama Nabi Isa terus berlanjut, namun tidak lama kemudian, ujian datang menghampirinya. Desa Rafiq diserang oleh kelompok yang penuh kebencian dan kekerasan. Rumah-rumah dijarah, dan penduduk desa mengalami penderitaan. Dalam kegelapan malam yang gelap, Rafiq datang kepada Nabi Isa dengan tatapan bingung. "Wahai Nabi Isa, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan dan penderitaan melanda desaku?" Nabi Isa meletakkan tangan lembutnya di pundak Rafiq. "Wahai Rafiq, dunia ini adalah medan ujian. Ujian yang diberikan Allah tidak selalu kita pahami, tapi percayalah, setiap ujian membawa hikmah dan pelajaran." Rafiq menatap Nabi Isa dengan rasa penasaran. "Apa hikmah yang bisa kita temukan di balik ujian ini, ya Nabi Isa?" Nabi Isa menjawab, "Dalam ujian ini, kita dapat menemukan kekuatan dalam kesabaran, kebaikan dalam berbagi, dan cinta dalam kepedulian terhadap sesama. Allah tidak meninggalkan kita sendiri, Dia menguji kita agar kita dapat tumbuh sebagai individu yang lebih kuat dan lebih bijak." Perlahan, Rafiq memahami bahwa ujian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Di bawah bimbingan Nabi Isa, dia belajar untuk tetap bersabar, membantu sesama yang membutuhkan, dan memahami bahwa setiap penderitaan memiliki akhir yang baik. Dalam kegelapan malam yang suram, Nabi Isa membacakan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan ketenangan bagi hati Rafiq. "Ingatlah, Rafiq, setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menemukan kebijaksanaannya." Rafiq membimbing penduduk desa untuk bangkit dari puing-puing kehancuran. Dengan penuh kebijaksanaan yang dia pelajari dari Nabi Isa, Rafiq membantu mereka membangun kembali desa mereka dan menanamkan semangat kebersamaan. Dalam setiap detik kehidupan, Rafiq terus merasakan kehadiran Nabi Isa yang memberikan inspirasi dan arahan. Di tengah ujian dan penderitaan, hikmah kehidupan abadi yang dia pelajari mengukir jalan cahaya menuju kebenaran.
Bab 4. Petualangan menuju kebenaran. Rafiq dan Nabi Isa terus melangkah menjelajahi tanah-tanah yang penuh keajaiban dan ujian. Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat, dari yang penuh kebajikan hingga yang terjerumus dalam kegelapan. Setiap pertemuan membawa hikmah baru dan pengertian mendalam. Suatu hari, di tepi sungai yang tenang, mereka bertemu dengan seorang pemuda yang tengah berduka. Rafiq mendekat dan bertanya, "Mengapa engkau bersedih, saudaraku?" Pemuda itu menatap mata Rafiq dengan penuh kepedihan. "Aku kehilangan orang yang kusayangi, Rafiq. Aku merasa sendirian dan terpisah dari kebahagiaan." Nabi Isa menyentuh bahu pemuda itu. "Kehilangan adalah bagian dari kehidupan, namun Allah Maha Penyayang. Dalam kesedihanmu, carilah kekuatan untuk melanjutkan hidup dengan memberikan manfaat bagi orang lain." Rafiq melihat pemuda itu dengan simpati. "Mari bersama-sama kita cari hikmah di balik cobaan ini. Allah menciptakan kita sebagai makhluk sosial agar kita saling menguatkan di saat-saat sulit." Mereka berdua membimbing pemuda tersebut untuk menemukan arti dalam kehidupannya yang baru. Dengan waktu, pemuda itu mulai meresapi hikmah dan merasa terhubung kembali dengan makna kehidupannya. Perjalanan mereka tidak hanya membawa hikmah kepada orang-orang yang mereka temui, tetapi juga memberikan pencerahan baru bagi Rafiq. Di bawah bimbingan Nabi Isa, Rafiq belajar tentang keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan dalam menghadapi setiap ujian. Ketika mereka tiba di suatu desa yang damai, Nabi Isa berkata, "Wahai Rafiq, setiap langkah yang kita ambil adalah perjalanan menuju kebenaran. Kita temui hikmah dan arti kehidupan di setiap pengalaman." Rafiq tersenyum, merasakan keberkahan dalam petualangan ini. "Terima kasih, ya Nabi Isa, atas petunjuk dan hikmah yang kau berikan. Setiap langkah bersamamu membawa cahaya dan kebahagiaan." Perjalanan mereka masih panjang, dan setiap langkah adalah bagian dari perjalanan spiritual menuju kebenaran yang lebih dalam. Dengan hati penuh syukur, Rafiq dan Nabi Isa melanjutkan petualangan mereka, siap menghadapi apapun yang Allah gariskan di depan mereka. Bab 5. Momen keajaiban di Tanah Suci. Perjalanan Rafiq dan Nabi Isa terus memasuki wilayah yang kaya akan sejarah dan kebijaksanaan. Mereka sampai di Tanah Suci, tempat yang penuh dengan keberkahan dan keajaiban. Di sana, mereka disambut oleh kaum yang haus akan petunjuk rohaniah. Dalam perjalanan melintasi padang pasir yang luas, Nabi Isa dan Rafiq terhenti di sebuah oase yang indah. Di sekitar oase tersebut, mereka melihat sekelompok orang yang sedang berdoa dan bersikir. Keheningan dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat. Nabi Isa berkata, "Inilah tempat yang diberkahi, Rafiq. Kaum yang tekun beribadah dan mencari kebenaran sering mendapatkan petunjuk langsung dari Allah di tempat-tempat seperti ini." Rafiq memandang sekelilingnya dengan rasa kagum. "Ya Nabi Isa, apakah kita akan menemukan keajaiban di sini?" Nabi Isa tersenyum. "Keajaiban seringkali terjadi di saat-saat yang penuh keikhlasan dan ketulusan. Mari kita tinggal sejenak di sini dan berdoa bersama mereka." Selama beberapa hari, Rafiq dan Nabi Isa tinggal di oase tersebut. Mereka belajar tentang kearifan dan tradisi spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap malam, mereka mendengarkan kisah-kisah keajaiban yang pernah terjadi di tempat tersebut. Suatu malam, di tengah keheningan, seorang anak kecil mendekati Rafiq. Dengan wajah berseri-seri, anak itu berkata, "Paman, saya bermimpi malam ini bahwa kedatanganmu membawa berkah dan kebahagiaan untuk desa kami." Rafiq tersenyum dan berterima kasih. "Mimpi adalah salah satu cara Allah berbicara kepada kita. Semoga apa yang diimpikan olehmu menjadi kenyataan." Pada suatu pagi yang cerah, mereka mendengar kabar bahwa ada orang sakit yang membutuhkan pertolongan di desa tetangga. Rafiq dan Nabi Isa segera bergerak ke sana, membawa keberkahan dan pengharapan kepada orang yang sedang menderita. Di Tanah Suci ini, setiap langkah terasa diatur oleh kehendak Tuhan. Rafiq dan Nabi Isa meresapi setiap momen sebagai bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati yang penuh syukur dan tekad untuk terus menyebarkan cahaya kebijaksanaan kepada setiap jiwa yang mereka temui di sepanjang perjalanan mereka. Bab 6. Kembalinya ke desa, kemenangan spiritual. Waktu berlalu dengan cepat, dan perjalanan spiritual Rafiq bersama Nabi Isa membentuk kisah yang tak terlupakan. Setelah menjelajahi berbagai tanah dan menemui berbagai hikmah kehidupan, mereka akhirnya kembali ke desa Rafiq. Desa yang pernah dilanda kehancuran kini bersinar dengan kehidupan baru. Rafiq dan Nabi Isa bersama-sama membantu penduduk desa membangun kembali rumah mereka dan menjalin tali kebersamaan yang erat. Hikmah dan kearifan yang mereka bawa dari perjalanan memberikan fondasi yang kokoh untuk kehidupan masyarakat. Pada sebuah malam di bawah langit penuh bintang, Rafiq berkumpul dengan penduduk desa di sekitar api unggun. Mereka duduk bersama, mendengarkan dengan penuh hikmat saat Rafiq menceritakan perjalanan spiritualnya bersama Nabi Isa. "Dengan petunjuk dan kebijaksanaan Nabi Isa, saya telah menemukan arti sejati kehidupan," ujar Rafiq. "Kita belajar dari setiap ujian, kehilangan, dan keajaiban. Allah selalu menyertai kita, memberikan petunjuk dan kasih sayangnya." Nabi Isa menambahkan, kebenaran tidak hanya ditemukan di tempat-tempat suci atau dalam mimpi. Ia terpapar dalam setiap detik kehidupan kita. Kita harus membuka hati dan pikiran untuk menerima cahaya kebenaran itu. Penduduk desa meresapi kata-kata Nabi Isa dan Rafiq dengan hati yang penuh keinsafan. Mereka merayakan kemenangan spiritual yang telah dicapai bersama-sama. Desa itu tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga tumbuh sebagai komunitas yang lebih bijak dan berkasih sayang.
Seiring malam berlalu, Rafiq dan Nabi Isa memberikan perpisahan kepada penduduk desa. Dengan mata penuh haru, Rafiq berkata, "Terima kasih atas segala kebaikan dan dukunganmu. Semoga kita tetap berjalan di jalan kebenaran, menguatkan satu sama lain." Nabi Isa menutup cerita, "Ketika kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan membimbing kita melewati setiap liku kehidupan. Ingatlah, kemenangan sejati adalah kemenangan spiritual di dalam hati kita." Perjalanan Rafiq dan Nabi Isa memang telah berakhir, tetapi kisah kebijaksanaan, cinta, dan ketulusan yang mereka tinggalkan tetap terukir dalam sejarah desa. Semoga cerita ini menjadi sumber inspirasi bagi setiap jiwa yang mencari kebenaran dan makna sejati kehidupan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.